Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sally, mahasiswa Universitas Terbuka semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi magnet yang ada di kelas 5 SD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai magnet. Apa sih pengertian magnet? Nah, jadi anak-anak, magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda tertentu, terutama yang terbuat dari besi. Jadi, gaya tarik-menarik ini disebut dengan gaya magnetis. Kemudian selanjutnya, ada yang disebut dengan gaya magnet. Jadi, apa sih gaya magnet itu? Nah, gaya magnet adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kedua kutub magnet. Nah, jadi, anak-anak, kutub yang berbeda jenis itu ada yang disebut dengan kutub utara dan kutub selatan. Nah, jika kutub yang berbeda jenis didekatkan, maka akan tarik-menarik. Sedangkan apabila kutub yang sama jenis, utara dengan utara atau selatan dengan selatan, didekatkan, maka akan tolak-menolak. Nah, mengenai gaya magnet, sifat-sifat atau kutub magnet, jadi setiap magnet memiliki dua kutub. Itu kutub utara disimbolkan dengan huruf U atau N. Kemudian kutub selatan yang disimbolkan dengan huruf S ini. Jadi ada dua kutub magnet, N dan S. Selanjutnya gaya magnet. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa kutub yang berbeda jenis akan tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama jenis akan tolak-menolak. Sekarang akan saya tunjukkan contoh, misalnya kutub S selatan dengan selatan apabila didekatkan maka akan tolak-menolak. Akan tolak-menolak. Namun, jika kutub selatan didekatkan dengan kutub utara maka akan tarik-menarik seperti ini. Jadi, sifat magnet ada dua. Yang pertama, tarik-menarik, dan yang kedua, tolak-menolak. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan menemukan benda-benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, jadi di sini saya ada 4 contoh benda. Yang pertama, plastik. Kemudian yang kedua, kertas. Yang ketiga, paku. Dan yang terakhir, penjepit kertas. Nah, jadi paku dan penjepit kertas ini terbuat dari besi. Nah, yang pertama saya akan mencoba paku terlebih dahulu. Nih, paku dapat ditarik oleh magnet. Jadi, paku ini adalah benda magnetis karena dapat ditarik oleh magnet. Kemudian selanjutnya penjepit kertas. Nah, perhatikan, penjepit kertas ini dapat ditarik oleh magnet. Nah, jadi penjepit kertas ini juga benda magnetis. Kemudian yang ketiga, ada kertas. Nah, ini kertas tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi, kertas adalah benda non-magnetis. Kemudian yang keempat, plastik. Plastik ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi, plastik juga merupakan benda non-magnetis. Nah, anak-anak, dari percobaan yang telah kita lakukan, apakah kalian sudah mengetahui kenapa tidak semua benda yang dapat ditarik oleh magnet? Benar, karena hanya benda yang mengandung logam, besi dan baja saja yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya penjepit kertas dan juga paku. Selanjutnya, penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yang paling dekat dengan kita, yaitu yang biasa dipakai oleh wanita atau ibu-ibu. Misalnya tas. Nah, ini. Tas di sini menerapkan magnet.
Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara membuat magnet. Yang pertama adalah induksi. Cara dengan induksi ini adalah melekatkan benda-benda magnetis seperti penjepit kertas dengan paku. Cara ini hanya bersifat sementara ya. Nah, ini bisa melekat karena adanya induksi. Cara yang kedua yaitu dengan gosokan. Nah, cara ini adalah kita menggosokkan besi atau benda yang terbuat dari besi ke magnet. Nah, jadi benda magnetis seperti peniti akan menempel ke benda yang telah digosokkan ke magnet. Cara ini disebut dengan cara gosokan. Perlu diingat bahwa cara membuat magnet seperti ini dengan gosokan maupun induksi sifatnya hanya sementara. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi magnet. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.